Halo, selamat pagi. Pagi ini aku akan bangun lebih cepat dari biasanya karena putriku Liora hari ini akan aku bawa posyandu. Memang sih nggak imunisasi, cuma aku komitmen untuk memeriksakan kesehatan anak tiap bulannya. Nah, sebelum berangkat ke posyandu, jadi kami menyempatkan diri untuk jemur si Liora pagi-pagi. Lihat tuh si Liora digendong papinya sambil diikuti kucing, si Miu Miu. Nah, tahu kalian baru kali inilah aku lihat ada kucing yang setia ngikuti papi si Liora. Bukan hanya anjing aja yang mengikuti papi si Liora ini, kucing pun bisa mengikuti dia. Entah kenapa, tengoklah kucing ini, keramba-ramba pun papi si Liora diikutinya, sampai pulang kerja dari ladang diikutinya. Dan sekarang kumandikanlah dulu si Liora kan, biar berangkatkan ke posyandu. Dan tara, sampailah kami di posyandu. Nah, di sini Liora sudah selesai mandi pakai baju yang cantik. Dan di sini habis ditimbang berat badannya, Liora main-main dulu sama Aldi. Nah, di sini si Liora ini sudah mulai berinteraksi sama orang. Jerit-jerit dia di posyandu. Digendong siapapun dia mau-mau aja untung lah nggak nangis dia kan, padahal dia sudah ngenalinya tapi ya mungkin dia tipe anak yang ramah. Nah, di sini si Liora main-main lah dulu sama si Aldi kan, dilihat-lihatnya lah si Aldi ya kan, mungkin dalam hatinya ganteng kali cowok ini. Lihatlah tangannya si Liora itu, dipegang-pegang ya tangan si Aldi. Nah, berkawan dia kan, lihatlah ntar lagi senyum lah dia tuh, lihatlah ya, nah kan senyum dia kan, malu-malu dia. Nah, lihatlah, dilihat-lihatnya terus si Aldi, senang kali dia. Wah, ada temanku. Nah, di sini si Liora pertama kali pandai dia tepuk tangan. Setelah sekian lama aku menunggu kapan lah si Liora ini pandai tepuk tangan kan. Nah, inilah cara tepuk tangan si Liora tengok ya. Ame-ame belalang kupu-kupu, Liora pintar tepuk di upak air susu. Kan udah pandai dia sikit-sikit tepuk tangan kan setelah sekian lama ini kok jari-jari dia tepuk tangan lagu ame-ame. Senang kalah hatiku. Hari ini dia sudah berumur 5 bulan 13 hari. Nah, jadi pulang dari posyandu, masak aku dulu coba kalian tebak aku masak apa. Kalau ku giling andaliman kan kira-kira masak apa lah ya, betul sekali, aku masak arsik. Nah, jadi ku giling lah dulu ya andaliman ini. Jadi sebenarnya nggak pandai aku menggiling, tapi kalau yang namanya ya perintilan-perintilan kayak gini enak kali menggilingnya kan tapi kalau disuruh aku giling cabai nggak pandai aku tuh bisa pun nggak halus ya kan, tambah sedikit air dulu. Terus ku tambahlah garam supaya dia agak enak gilingnya ya kan. Ku gilinglah dulu ya Nah, ku cucilah dulu batunya ini, baru kara. Ku lumatkanlah dulu andaliman ini ya kan supaya nanti di masakan arsik itu dia nggak bergerindil-gerindil dia Biasanya memang ku blendernya nih sama bumbu-bumbunya, tapi kali ini ku sempatkan lah menggilingnya walaupun nggak halus sekali ya kan. Nah, abis itu aku tidak juga lupa mendogol sangge-sangge ini ya kan. Aku gunakan 4 biji aja Nah, biasanya ini kujadikan alas ketika masak arsik supaya nggak lengket di penggorengan. Kudogol lah ya kan. Lalu kudogol juga lah ini asam siala. Nah, ini di asam siala. Enak kali rasaku kalau ada asam siala di masakan arsik. Disap-isap pakai kuah arsik itu ya kan ada asam-asam gimana gitu. Kalian juga sama nggak sih? Walah, belum lah selesai aku masak. Udah nangis anakku ini udah bangun, dia bentar kali dia bobok. Nah, aku kasihlah dulu mainan titernya di tangannya biar bisa aku lanjutkan dulu masakan arsikku ini ya kan. Lihatlah, biar agak tenang dia sedikit menggigit-gigiti. Kalau nggak kayak gitu, selimut apa semua dimakannya, bantal guling pun ditelannya kalau bisa. Nah, tengoklah ekspresinya menggigiti mainan karetnya kan. Nah, sambil merekam suara ini aja pun nggak bisa lagi aku tenang setelah punya anak ya kan Nah, jadi ceritanya aku panas kala dulu panci teflon ini ya kan Nah, abaikan aja lah suara anakku yang teriak-teriak ya karena setelah punya anak kayak gini lah aku buat konten, nggak bisa tenang syahdu gitu ya kan, nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi ku siang-siangin lah dulu ya kan sangge-sangge yang sudah kutumbuk tadi di penggorengan ini ya kan. Terus ku ambil lah ini kacang panjangnya ini nggak ku potong-potong.
biar aja lah gaya-gaya perindapan, karena kata Papi Siliora lebih nikmat kacang panjang kalau dipotong-potong gini pakai tangan. Padahal kalau aku enggak, pasti pakai pisau aku buat, tapi ya aku cobalah dulu tipe-tipe perindapan gini kan we. Nah nih aku susun-susun, tapi udah bersihnya tanganku ya we. Nah setelah kita susun-susun gitu kan we, kita masukkanlah bumbunya ya kan we. Di sini bumbunya boleh kalian giling atau kalian blender aja ya we. Bahan-bahannya gampang aja, bawang merah, bawang putih, cabe, kemiri, kunyit, terus jahe, boleh juga sedikit lengkuas. Lalu bumbunya ini kita siram dengan air. Nah setelah itu kita larutkanlah bumbunya ini sedikit-sedikit we, gini-gini aja kita buat pakai sendok ya kan, supaya sedikit bercampur. Abaikanlah ya we suara anakku ya kan we, yang lagi bergumam-gumam, ikut-ikutan dia buat konten kayak maminya ya kan. Nah setelah itu kita masukkan lata dan daliman sama asam syala yang sudah kita tumbuk-tumbuk tadi ya kan. Nah kita campurlah sedikit biar rasanya marleting kata orang Batak ya kan. Nah agak kita rata-ratakanlah dulu ya bumbunya tadi ya kan. Nah ini pakai kamera belakang lebih cerah dia kan we. Nah di sini sudah aku siapkan ikan dencis yang sudah aku garami dan ku asami, lalu kususunlah dengan rapi. Jangan kalian bingung ya we, kok banyak kali lah dimasak Mami Siliora ini ya kan. Jadi biasanya memang sekali banyaknya kami masak. Jadi kalau misalnya masak arsik ya kan, nanti sisanya entah 2 hari gitu ya kan, ku goreng lagi lah itu supaya lebih enak. Kalian gitu juga enggak? Nah aku masukkanlah di sini bawang bataknya yang sudah ku suir-suirkan ya kan di panci. Jadi biar lebih gampang gitu. Terus nggak lupa juga ku siang-siangi ini kincong. Ini dia resep rahasia arsik yang wangi selain andaliman yaitu kincong. Jadi setelah ditambah sedikit air, kita goncang-goncang dulu sedikit ya we. Lalu nanti kita hidupkan kompor, lalu kita tunggu sampai airnya habis. Nah itulah dia makanya namanya arsik. Marsik dalam bahasa Batak kering gitu dia we. Nah akhirnya ikan arsikku masak we, lihat tuh sudah habis airnya we, udah marsik ya kan, sudah bisa lah aku kasih Papi Siliora makan karena dia udah ke ladang capek ya kan. Nah jadi dia pulang dari ladang tinggal makan, rasanya pasti nikmat, dari wangi aja harum. Oke, itu dulu cerita hari ini. Sekian dulu lah ya cerita aku hari ini. Jika ada kesalahan aku, tidak mau aku minta maaf karena aku itu perempuan selalu benar. Terima kasih. Bye-bye.